para musyrik dan musyrifah yang dirahmati Allah. Pertama-tama, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan untuk bertatap muka pada hari ini. Salawat beserta salam kepada junjungan Nabi kita, yakni Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, sebelum memulai acara kita pada pagi hari ini, supaya lebih berkah. Baik, menyampaikan kepada beliau, dipersilahkan. العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام أتمان أكملان على سيد المرسلين سيدنا الطيبين الطاهرين أما بعد. Alhamdulillah kita bisa lanjut lagi bersama-sama membaca atau mempelajari nasihat-nasihat daripada Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ya, sebagaimana kemarin juga sudah disampaikan, pertama untuk notulensi, mohon nanti kalau memang ada notulensi yang mau disampaikan ke teman, dilaporkan dulu ya, takutnya ada saya salah ucap atau misalkan ada sesuatu yang salah ketika kurang tepat ketika mencatat, baik itu dari sisi pemaparan ataupun apapun, supaya kita lebih hati-hati lagi daripada amanat ilmiah ya, karena ini semua adalah amanat ilmiah. Lalu selanjutnya, kemarin kita sudah membahas muqaddimah ya, bahwasannya muqaddimah daripada kitab itu pertama dimulai dengan basmalah. Kita sudah membahas sedikit tentang basmalah, kenapa dimulai dengan basmalah ya, saya yakin itu kemarin sudah di murajaah kembali ya. Lalu selanjutnya juga alhamdulillah kita sudah membahas pembagian hamdalah, juga kenapa para pengarang kitab selalu memulai dengan hamdalah setelah basmalah. Lalu selanjutnya disertai dengan sholawat, salam, dan yang terlewat memang dari terjemahan yang dipakai ini adalah syahadat Nabi ya. Sebelum amma ba'du sudah disampaikan ya, saya sudah kirim teksnya. Mana yang terlewat silahkan ditulis ya, sebelum amma ba'du di halaman kedua. Jadi ada syahadat Nabi, karena syahadat itu pasti dua, nutqu bisyahadataini i'tubira bisihhatil iman mimman qadara. Karena itu sudah satu paket, syahadat harus dua, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu selanjutnya salawat dan salam ya kepada Nabi, dan juga asyhadu an la ilaha illallah syarika syahadatan usolli maghfirah man kana sabiqan dan sebagainya. Itu sesuatu yang memang makna sholawat ya, daripada ayat yang Allah tahu, Allah dan malaikat dosa-dosa. Istighfarnya malaikat tidak lain adalah untuk menjadikan derajat Nabi Muhammad terus naik kepada derajat yang sangat tinggi ya, sebagaimana ibadah Nabi Muhammad itu dijadikan syukur dan abdan syakur Nabi Muhammad. Lalu selanjutnya sholawat dari kaum mukmin, dari kita, bentuknya adalah doa, bentuknya adalah doa. Allahumma ya Allah salli, bersalawatlah ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Lalu selanjutnya mungkin tambahan sedikit juga,
Kita ulang sedikit bahwasannya salawat dari Allah itu berupa rahmat, waladhi yusalli alaikum, yaitu menurunkan rahmatnya, lalu dari malaikat al-istighfar, dan daripada kaum mukmin atau umatnya berupa doa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dan sebagainya. Lalu selanjutnya setelah amma ba'du, biar tidak terlalu lama di pembahasan salawat, karena waktu kita juga lumayan terbatas ya. Tapi kalau nanti mau ditanyakan silahkan diajukan saja. Lalu selanjutnya ada poin penting mungkin ya untuk amma ba'du kemarin sudah disampaikan bahwasannya itu adalah faslul khitab. Faslul khitab pemisah antara muqaddimah kitab dengan pembahasan awal kitab. Dari setelah amma ba'du adalah poin daripada titik awal kitab tersebut. Dan kemarin sudah dibahas amma ba'du menurut pendapat yang dikukuhkan, yang pertama kali mengucapkan adalah Nabi Daud alaihi salam, wa atainahul hikmata wa faslal khitab. Dan salah satu sunnah di dalam penulisan kitab atau di dalam khutbah, dalam ceramah, kita menyertakan kalimat amma ba'du sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin juga sudah disampaikan banyak pendapat, sampai ada 8 pendapat. Jarul khulfu amma ba'du man kana badiyan biha ada aqwalun wa Dawudu aqrab. Telah terjadi ikhtilaf di kalangan ulama, siapa yang pertama kali mengucapkan amma ba'du, biha ada aqwalun, banyak sekali, wa Dawudu aqrab. Dan sedangkan yang mengatakan Nabi Daud yang pertama kali, aqrabu, lebih dekat kepada kebenaran ya. Karena dalilnya banyak. Salah satunya adalah Quran, wa ataina Daud hikmata wa faslal khitab. Terus juga ada yang mengatakan wa Yaqubu ayyubus sabur wa Adamu. Ada syairnya tetapi kita lewat saja. Selanjutnya poin yang ingin disampaikan ada di halaman ketiga di kitab ini. Apa yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di halaman ketiga paragraf terakhir. Halaman ketiga paragraf terakhir kata Imam Nawawi untuk di kitab ini. Sebetulnya dalam bahasa Arabnya juga ada wa alam annal ulama minal hadits wa ghairihim. Kita langsung saja kepada poin bahwasannya kata Imam Nawawi sudah biasa lah bahwasannya para ulama baik dari kalangan ahli hadis maupun ulama lain dari sisi ilmu fikih dan sebagainya membolehkan mengamalkan hadis dhaif ya. Mengamalkan hadis dhaif. Tentu dari sisi mana? Tidak semua mengenai fadilatul amal, tentang keutamaan suatu amal. Para ulama membolehkan mengamalkan hadis dhaif. Kenapa? Karena memang dari sisi hukum kenapa tidak dibolehkan, untuk memperketat saja dari sisi hukum dan akidah. Untuk fadhail amal diperbolehkan, tentu dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama ahli hadis. Kita tidak berpanjang-panjang pada pembahasan itu karena itu di bagian ulumul hadis ya. Mungkin tambahannya bahwasannya sepakat dengan pendapat Imam Nawawi dalam matan takrib beliau, bukan matan takrib fikih tapi matan takrib fil hadis ya. Imam As-Suyuti punya Tadribur Rawi fi Takhrijin Nawawi. Itu yang pernah belajar mungkin di pondoknya dulu ilmu hadis, salah satu kitab yang di kelas aliyahnya mungkin ya, di kelas tinggi di pondok adalah Tadribur Rawi karangan Imam As-Suyuti, sama satu frekuensi dengan Imam Nawawi. Dalam syarah beliau mengatakan mengamalkan hadis dhaif dalam fadhail amal diperbolehkan dengan beberapa syarat yang ditentukan oleh ulama. Dan di dalam kitab ini Imam Nawawi beliau mengatakan bahwasanya sebetulnya saya berusaha sebisa mungkin untuk menghadirkan hadis yang sahih saja, tetapi memang juga menyertakan hadis yang dhaif di dalam beberapa tempat ya. Dan beliau sudah mengatakan di awalnya bahwasanya ada rambu-rambu para ulama membolehkan hal tersebut. Jadi tidak perlu ekstrim ke kiri, tidak juga ekstrim ke kanan, tetapi ajaran para ulama adalah
boleh mengajarkan hadis dhaif dengan catatan fadhail a'mal dan juga ada syarat-syarat tertentu. Tentu bukan hadis maudhu. Contoh yang paling sering kita tahu bahwasannya hadis Nabi yang mengatakan bahwasannya man hafidha ala ummati arba'ina hadisan ba'athahu Allahu yawmal qiyamati min zumratil ulama. Orang dari kalangan umatku yang menghafal 40 hadis, Allah bangkitkan di hari kiamat pada golongan para ulama. Dari hadis yang dhaif itu, kata para ulama, hadal hadis dhaifun bi jami'i turuq. Dari sekian turuk sanad, hadis ini dhaif, tetapi para ulama justru Imam Nawawi punya Arba'in An-Nawawi. Ada Al-Arba'in fi Fadailil Quran, ada Arba'in Al-Buldaniyah dan sebagainya. Ada puluhan kitab yang mengarang tentang 40 hadis. Mereka mengumpulkan ada 40 hadis dalam ilmu fikih Imam Suyuti. Banyak sekali. Jadi para ulama mengamalkan hadis dhaif seperti itu untuk fadail. Nah, ya, karena bagiannya itu ulama hadis, sedangkan pengamalan kita ikut kepada para ulama. Selanjutnya kita langsung masuk saja ke bab 1 tentang keutamaan pembaca dan penghafal Al-Quran. Untuk cetakan yang Darul Qawam ini ada di halaman 5. Saya langsung masuk kepada ayat. Dimulai dulu dengan ayat Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Pertama yang harus digarisbawahi, Allah Subhanahu wa taala menekankan innal ladzi. Ketika ada lafaz dalam Quran dimulai dengan inna, sesungguhnya, itu menunjukkan taukid, ya, pengukuhan dari sisi makna, artinya sungguh yakin. Alladzina yatluna, dalam terjemahan Kemenag saja, terbitan Majelis Ulama dan Kemenag, ya, terbitan di Indonesia, orang yang sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca. Karena itu lahir daripada tafsiran lafaz tala yatlu. Berbeda dengan qara'a yaqra. Ya. Pertama, tala yatlu tilawatan artinya adalah membaca secara terus-terusan. Makna, salah satu makna tala yatlu tilawatan adalah membaca secara kontinu. Yang kedua, di sini dicantumkan dengan lafaz fi'il mudhari', ya. Future continuous tense, begitu ya, untuk menunjukkan ini perbuatan senantiasa dilakukan. Innal ladzina yatluna, yang senantiasa membaca Al-Quran. Lalu selanjutnya diikuti dengan perbuatan-perbuatan baik, yaitu aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum, artinya zakat, sirron wa alaniyah. Oke, sirron wa alaniyah, zakat dalam keadaan sembunyi-sembunyi ataupun alaniyah, terang-terangan. Begitupun dalam sholat. Sholat itu terkadang kita lakukan secara sirron, terkadang alaniyah. Begitupun baca Quran, terkadang kita lakukan sirron, tidak ada orang tahu, wa alaniyah, terkadang dilakukan di halayak ramai. Ya. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka adalah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi, yaitu perniagaan akhirat bersama Allah. Liwafiyahum. Oke. Liwafiyahum. Ini sebagai alasan. Ya, tadi apa yang dilakukan oleh orang mukmin itu adalah lahir liwafiyahum ujurahum, supaya agar Allah menyempurnakan, ya, pahala mereka. Yazidahum, bukan hanya menyempurnakan tetapi menambahkan. Yazid terus wa yazid. Yazid selain yuwaffi, yazid menyempurnakan ujurahum, wa yazidahum min fadli. Lalu selanjutnya ada bagian tambahan, wa yazidahum min fadli, Allah menambahkan berdasarkan karunia. Wa yazidahum min fadli, tambahan dari Allah itu tidak ada sangkut paut dengan amal kita. Itu pure, murni karena karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di ujung ayat Allah menyebutkan innahu ghafurun, Allah yang maha pengampun. Itu sudah selesai kita dengan pembahasan itu, kita maha, semuanya kita tahu lah ya.
bahwasanya Allah Maha Ghafur. Untuk Maha Syakur, Allah yang Maha mensyukuri, berterima kasih, adalah ungkapan majaz. Ungkapan majaz ketika ayat sebelumnya Allah katakan, Allah yang Maha berterima kasih itu seperti apa? Liwafiyahum, satu, Allah sempurnakan pahalanya tanpa Allah kurangi untuk hamba. Wa yazidahum min fadli, Allah tambahkan pahalanya dengan atas karunia Allah. Murni atas karunia Allah. Itu yang Maha Syakur. Bukan berarti Allah berterima kasih kepada hambanya, tapi Allah berterima kasih atau Maha mensyukuri adalah ketika Allah sempurnakan pahalanya, lalu Allah tambahkan daripada karunia. Karena Allah tentu saja adalah zat yang tidak membutuhkan, ya. Allah zat yang tidak membutuhkan amal-amal kita. Karena terima kasih bisa kita sampaikan sebagai, ya, terima kasih adalah sesuatu yang bisa kita sampaikan atas nikmat yang kita dapatkan. Begitupun di dalam ta'rifnya, dalam definisi bahwasanya asyukru itu adalah panjang, tetapi intinya asyukru adalah imbalan atau rasa terima kasih yang kita sampaikan dengan didasarkan 3 perkara, baik itu lisan, perbuatan, dan juga di dalam hati atas nikmat yang kita dapatkan. Afadatkumul na'ma minni salasa, yadi walisani wa dhamiral muhajjaba. Yang bisa dijadikan alat syukur kita ada 3. Lisani, afadatkumul na'ma minni salasah, yadi pertama dengan tangan, maksudnya dengan anggota badan jika kita manusia, ya. Lalu selanjutnya lisani, dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah kepada Allah misalkan, atau terima kasih kepada sama makhluk. Dhamirul muhajjaba, dan hati yang tersembunyi. Itu perbedaan syukur manusia dengan syukurnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukurnya Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk majaz saja, bukan makna asli. Lanjut kepada hadis pertama yang diriwayatkan daripada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Mungkin untuk catatan bahwasanya Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga, ya, setelah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan nasab Sayyidina Utsman bertemu dengan Nabi pada Abdul Manaf, kakek keempat, ya, kakek keempat bersama Nabi. Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim, terus di depannya Abdul Manaf, itu sama-sama satu kakek dengan Rasul. Jadi Sayyidina Utsman adalah salah satu sahabat yang nasabnya dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga riwayat hadis yang sampai kepada kita daripada Utsman atau Khalifah Utsman bin Affan ada sekitar 146 hadis. 146 hadis itu tergolong sahabat yang sedikit meriwayatkan hadis. Bukan berarti Sayyidina Utsman bukan orang yang alim, ya, bukan sahabat yang tidak tahu hadis, tetapi karena tugas para sahabat itu berbeda-beda, Rasul tempatkan di tempat yang berbeda-beda. Sayyidina Utsman adalah orang yang memang diberi tanggung jawab untuk memimpin kaum mukminin, menjadi amirul mukminin, menjadi khalifah. Jadi rata-rata memang 4 khalifah itu orang yang dalam periwayatan hadis lebih sedikit, jauh dibandingkan dengan Abu Hurairah, ya, karena memang kesibukannya beda-beda. Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, yang Anas bin Malik itu memang ditugaskan untuk mengajar para sahabat, juga mengajar para tabi'in. Ya, jadi bukan berarti Sayyidina Utsman cuma 146 hadis itu bukan orang alim. Orang alim di kalangan sahabat itu adalah 4 khalifah. Abu Bakar yang paling lama bersama Nabi, Umar radhiyallahu taala an, Sayyidina Utsman, dan juga Sayyidina Ali yang kata Nabi, ana Madinatul ilmi wal ali babuha. Kata Nabi, saya Madinah, kotanya ilmu, sedangkan Ali adalah pintunya. Ya, tetapi karena memang tugasnya berbeda-beda, begitulah periwayatannya lebih sedikit.
bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Ya, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkan. Orang yang belajar Quran adalah orang yang terbaik. Orang yang mengajarkan Al-Quran pun adalah orang yang terbaik di kalangan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk apapun, bukan hanya dari tajwid ataupun hafalan. Orang yang kontribusinya untuk Al-Quran. Lalu kata para ulama, ma balukum, bagaimana pendapat kalian jika pada diri orang tersebut terkumpul dua tadi, ya, orang yang belajar itu orang terbaik, orang yang mengajar itu orang terbaik. Dan ada di kalangan umat kita yang memang statusnya belajar Quran terus, sekaligus dia mengajarkan Al-Quran, maka itu adalah orang yang sangat-sangat terbaik. Ya, mungkin kita ya, yang ada di antara tengah-tengah ini, kita masih belajar, ya, kita belajar terus selama masih diberikan kesempatan. Karena belajar minal mahdi ilal lahdi. Ya. Sambil daripada itu mungkin para musyrifah di sini, para musyrif juga mengajarkan kepada para santri. Maka kita berada di dua kondisi yang terbaik. Dan itu semua hadza min fadli rabbi. Juga kata para ulama, kenapa kita harus mengajar gitu ya? Karena likulli syai'in zakah. Setiap sesuatu itu ada zakatnya. Wa zakatul ilmi ta'limu. Wa zakatul ilmi ta'lim. Sedang ilmu adalah mengajarkan. Jadi kita ngajar sama orang lain itu kita hitung sebagai zakat daripada ilmu yang sudah kita dapat. Dan itu memang kewajiban. Zakatul ilmi ta'limu. Zakatnya ilmu adalah mengajarkan. Dua daripada Imam Abu Abdullah bin Muhammad Al-Bukhari ini, pertama nama lengkap daripada Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, di halaman ke-6 ada riwayat kedua daripada Sayyidah Aisyah, ya. Riwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda. Oke, pertama untuk Sayyidah Aisyah adalah Ummul Mukminin. Pertama Ummul Mukminin, yang kedua adalah golongan sahabat juga yang paling banyak meriwayatkan hadis dari kalangan perempuan. Ya. Karena memang salah satu hikmah Nabi menikahi Sayyidah Aisyah adalah pemudi yang luar biasa cerdas. Ya. Putrinya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu memang dididik untuk menjadi gurunya para sahabiah. Ya. Tidak mungkin para sahabiah bisa bertanya langsung kepada Nabi, ya, karena sebagian mereka itu ada yang malu segan bertanya soal fikih perempuan, hal-hal yang bersangkut paut dengan perempuan atau sebagai istri bagaimana, maka rata-rata para sahabat perempuan ya, bertanya kepada Sayyidah Aisyah. Ngajar ketika di Masjid Nabawi yang di samping, ya, kalau Anda mungkin di sini yang sudah pernah berangkat ke Raudhah Masjid Nabawi, bahwasanya untuk zaman dulu Masjid Nabawi dan rumah Nabi itu bersampingan. Jadi kalau kita lagi berhadap ke arah kiblat, rumah Nabi itu ada di sisi kiri. Maka kata para ahli sejarah, Nabi Muhammad itu ketika ngajar para sahabat tidak di bagian mihrab, ya, tidak di bagian, tetapi geser ke arah kiri supaya apa? Apa yang disampaikan Nabi terdengar ke rumah dan terdengar oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Memang seperti itu cara Nabi untuk mendidik Sayyidah Aisyah selain daripada apa yang sering Nabi ajarkan di rumah. Jadi apa yang Nabi sampaikan kepada sahabat di masjid pun terdengar ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu selanjutnya riwayat hadis yang diriwayatkan dan tercatat sampai sekarang ada 2.210 hadis. Ya, ada 2.210 hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Terus kata beliau bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir di dalam pembacaannya, ma'as safaratil kiram al-bararah, bersama para malaikat yang mulia dan juga patuh. Ya. Di sini sebetulnya terjemahannya pun kurang lengkap sedikit. Ya, ma'as safaroh itu adalah malaikat. Safaroh itu malaikat delegasi yang tugasnya mengabarkan berita langit, kembali ke bumi, ke langit dan sebagainya. Al-kiram, al-bararah yang mulia, dan juga al-bararah itu orang yang patuh, mulia dan patuh. Selanjutnya walladzina yaqra'ul Qur'an, sedangkan orang yang membaca Al-Qur'an wa yatata'ta'u fihi, orang itu masih terbata-bata, wa huwa syaqun 'alaihi lahu ajrun, sedangkan dia dalam keadaan ragu-ragu terhadap bacaannya, maka punya dua pahala, yaitu pahala tadi dari sisi dia capek dan juga dari sisi pengulangan karena dia dalam posisi belajar. Bahkan sebagian daripada masyaikh kami mengatakan hadis ini, ya, hadis ini teman, ditujukan untuk para penghafal Quran. Karena ketika hadis ini turun, ketika diucapkan, ya, para sahabat itu tidak ada yang membaca lewat. Semuanya maksudnya tata'ka adalah orang yang belum lancar dalam hafalan. Sedangkan yang mahir, mereka yang sudah fasih dalam membaca, hafalannya lancar, gitu ya, mampu wakaf wasal dengan benar sesuai dengan kaidah, artinya dia mampu membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Adapun ya tata'ka dan dia ragu-ragu syakun, masih ragu-ragu apa? Laisal birru atau laisal birro. Yang ayat ini tuh laisal birru atau laisal birro. Masih ada keraguan-raguan. Ya tata'ka di dalam. Dan ini mohon hanya disampaikan kepada mereka yang menghafal Al-Quran. Adapun kepada halayak ramai, tafsiran kedua saja yang kita sampaikan, bahwasannya yang mahir itu bukan yang hafalan lancar, tetapi orang yang betul, walaupun hanya membaca secara bin nabor, tetapi dia mampu membaca dengan baik dan benar, betul dari sisi kaidah tajwid, betul juga dari wasol dan waqaf, maka itu sampaikan kepada halayak. Untuk kalangan para hafil di pondok-pondok pesantren, sampaikan juga makna hadis yang tadi di awal. Ya. Jadi para ulama itu ada dua tafsiran dari sisi ini. Dilihat dari mana? Ya, dari tadi bahwasanya kalangan sahabat itu tidak ada yang membaca lewat gitu ya. Jadi tapi ketika di halayak ramai orang umum, sampaikan makna hadis atau tafsiran hadis yang lain supaya tidak ada rasa minder di kalangan orang yang memang tidak menghafal Al-Quran. Nanti pun akan didukung hadis ini dengan hadis lain, yaitu tentang hadis Iqra warqi, baca dan naiklah, hadis yang akan kita jumpai di depan. Nanti ketika ahli Quran diperintahkan oleh Allah untuk membaca warqi dan naiklah, karena akhir tempat bagi surga adalah akhir ayat yang kau baca, tidak akan disiapkan mushaf pada saat itu. Hanya orang-orang yang hafal terhadap Quran lah yang bisa Iqra warqi. Itu yang mendukung tafsiran tadi. Silahkan, kata saya juga diulang, karena ini juga amanat ilmiah dan biar kita jadi orang yang bisa memahami situasi. Sampaikan makna ini pada orang yang layak disampaikan, dan sampaikan makna yang satu lagi kepada sasaran atau target yang tepat. Ya, karena itu juga bagian daripada dakwah. Berarti beda penafsiran itu salah. Tergantung kita menempatkan perkara tersebut. Oke, lanjut. Riwayat hadis yang selanjutnya ya. Ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Musa al-Ash'ari sering kita dengar namanya, ya, ahli sahabat yang betul-betul juga Rasul berikan kabar gembira atasnya, yaitu orang yang diberi suara yang bagus. Kata Rasul SAW, pujian kepada Abu Musa al-Ash'ari adalah laqad utiya hadza
mizmaran min mazamir ali Daud. Orang ini Abu Musa al-Asy'ari uti hada katanya mizmaran seruling min mazamir ali Daud daripada serulingnya keluarga Daud. Artinya dia punya suara yang bagus. Terkenal sahabat yang ketika baca Quran bacaannya luar biasa. Ya. Itu pujian Nabi kepada Abu Musa al-Asy'ari. Dan nama aslinya itu bukan Abu Musa yang kita sudah sampaikan di biografi Imam Nawawi yang dimulai dengan Abu, ya. Ummu itu bukan nama asli, itu adalah kunyah. Nama aslinya adalah Abdullah. Abdullah bin Qais, asli lahir di Yaman tahun 602 Masehi dan wafat tahun 665 Masehi. Hadis yang diriwayatkannya sekitar 163 hadis. 163 hadis yang tercatat diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari atau Abdullah bin Qais rahimahullahu ta'ala. Terus hadis yang dibawakan adalah ia berkata bahwasanya Rasulullah bersabda, "Masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'ana mithlul utrujah." Satu, koma dulu perumpamaan orang mukmin lalu membaca Al-Qur'an sebagaimana utrujah. Buah utrujah adalah buah yang wangi, rihuha thayyib, ya, aromanya wangi, wa ta'muha thayyib, juga rasanya enak. Ini ada di beberapa, di Mesir pun sebagian ada buah utrujah ini, di daerah Syam banyak. Mirip kurang lebih seperti buah lemon, ya, bentuknya seperti jeruk lemon, ya, buah lemon kuning gitu ya, kuning dan memang aromanya wangi. Itu sebetulnya perumpamaan, ya, perumpamaan bahwasanya orang mukmin, satu mukmin, yang kedua membaca Al-Quran. Orang mukmin diseumpamakan dengan rasa, karena iman itu di dalam hati, di dalam iman diseumpamakan dengan rasa, dan bacaan Quran diseumpamakan atau dimisalkan dengan aroma gitu. Mukmin baca Quran wangi dan enak dari sisi rasa, sebagaimana buah utrujah. Ya tadi sudah mirip-mirip dengan lemon lah ya. Nanti juga bisa di googling, seperti pasti ada insya Allah di Google. Lalu selanjutnya, wa masalul mu'min, perumpamaan kedua, dan perumpamaan orang yang mukmin, allazi yang la yaqra'ul Quran, tidak membaca Quran, kama salit tamroh, sebagaimana buah kurma. Nah, buah kurma sudah kita tahu ya, la rihalaha, tidak ada aromanya. Wa ta'muha hulwun, sedangkan rasanya manis. Tadi sudah saya sampaikan, iman diseumpamakan rasa manis, ya. Sedangkan baca Quran diumpamakan dengan aroma yang enak. Maka orang mukmin sebagai yang tidak baca Quran seperti buah kurma, rasanya manis tetapi tidak beraroma. Selanjutnya, wa masalul munafiqi, dan perumpamaan orang munafik, alladzi yaqra'ul Quran, yang membaca Al-Quran, kama salir raihanah, sebagaimana raihanah. Raihanah itu kalau di kita tuh kemangi, ya. Raihanah itu kemangi. Rihuha thayyib, ya, karena kemangi itu warnanya enak, wa ta'muha murrun, sedangkan rasanya pahit, ya. Oke. Tadi sudah disampaikan, munafik tidak punya iman tetapi baca Quran. Nah, berarti imannya tidak ada, alias ta'muha pahit, rasanya pahit karena tidak punya iman. Tetapi dia baca Quran, aromanya harum. Lanjut. Wa masalul munafiqi, dan perumpamaan munafik yang paling rendah, alladzi la yaqra'ul Quran, yang tidak membaca Quran, kama salil hambolah. Hambolah itu bentuknya kurang lebih seperti semangka kecil, ya. Seperti semangka kecil, laisa laha rihun, tidak ada aroma, artinya tidak ada keimanan dalam hatinya, wa ta'muha murrun, rasanya pun laisa laha rihun, tidak ada aroma karena memang dia tidak baca. Terus selanjutnya, wa ta'muha murrun, rasanya pun pahit karena tidak punya keimanan di dalam. Mungkin kalau di negara kita bisa artikan seperti buah pare lah ya, kurang lebih seperti itu. Alhamdulillah itu memang seperti Allahumma sholli ala Muhammad, semangka ya, tapi lebih kecil dan memang rasanya
juga tidak ada aroma. Dan itu di sebagian orang Arab memang ada konsumsi hamdolah, dikonsumsi sebagai obat ya. Nah, itu dikeringkan menjadi herbal atau sebagainya. Dan ini semua adalah perumpamaan. Jadi orang dapat mencerna gambaran iman itu bagaimana rasa, dan gambaran bacaan Quran adalah aroma yang semerbak wangi. Dan mungkin yang sudah tahu, yang pernah mendengar, buah handolah ini orang Arab manggil sebagiannya adalah buah Abu Jahal. Ya, diberi nama buah Abu Jahal. Sebagian orang mengatakan ada tamar Abi Jahal. Ini buahnya Abu Jahal gitu, karena memang pahit dan juga tidak ada aroma. Lalu selanjutnya riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi bersabda. Pertama Umar dulu kita bahas. Kita tahu lah Sayyidina Umar adalah khalifah yang kedua. Khalifah kedua setelah wafatnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dan ini juga punya kekerabatan. Umar bin Khattab punya kekerabatan dengan Nabi, yaitu dari kakek Nabi Ka'ab. Ya. Ka'ab itu berarti kurang lebih kakek ke-6. Ya. Ka'ab bin Lu'ay bin Walid bin Fihr. Nah, jadi bergabung di Ka'ab, nasabnya satu dengan Ka'ab. Hanya Bani Adi, kan Umar itu min Bani Adi, sedangkan Nabi Muhammad Bani Hashim. Dan orang yang pertama kali diberi gelar Amirul Mukminin, orang yang pertama kali diberi gelar Amirul Mukminin adalah Umar bin Khattab. Abu Bakar gelarnya Khalifah dulu, Khalifatul Rasulillah. Khalifatul Rasulillah. Sayyidina Umar naik, bukan tidak mau ya, kerepotan kata beliau, nanti kalau harus manggil saya Khalifati Rasulillah. Khalifah Rasulullah. Kan Abu Bakar khalifahnya Rasul, penggantinya Rasul. Terus Umar harusnya pengganti daripada penggantinya Rasul. Terlalu kepanjangan. Panggil saya Amirul Mukminin saja. Bahkan dalam mimbar Nabi Muhammad SAW itu 3 tingkat ya. Jadi tangga 1, tangga 2, tangga 3. Ya. Tangga terakhir paling atas itu biasanya tempat Rasul menyampaikan khutbahnya. Lalu setelah Rasul wafat, digantikan dengan Abu Bakar. Abu Bakar berada di tingkat kedua, tidak berani menginjak ya tangga ketiga tempat Rasul berkhutbah. Adab ta'adduban li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naik Sayyidina Utsman jadi khalifah ya. Jadi Amirul Mukminin, pun demikian tidak mau menginjak tempat Rasul berkhutbah, pun tidak berani menginjak tempat Abu Bakar untuk khutbah. Jadi Sayyidina Sayyidina Umar berada di tangga pertama daripada mimbarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah adab yang diajarkan oleh para sahabat kibar radhiyallahu taala anhum ajmain, yang dapat kita petik. Maksudnya dulu di pondok itu tidak ada yang berani menduduki kursinya guru. Murid, kita sebagai murid tidak ada yang pernah berani duduk di tempat duduknya guru kita, para kiai gitu. Karena itu juga sebagai ta'adduban kepada mereka. Dan itu ada sanadnya daripada para sahabat radhiyallahu taala. Sebentar mungkin mendengarkan dulu azan ya sambil istirahat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Maksudnya kalau yang laki-laki Gimana, Ustaz Jabar, kita lanjutkan sampai jam berapa ini? Bisa kita lanjutkan sampai pukul 12.20 mungkin Ustaz. Nah, Insya Allah ke depan ya, masih tetap jadwalnya dengan seperti biasa Ustaz. nah, coba, tamam. Lanjut, tadi sudah disampaikan bahwasanya tentang sedikit ya, itu hanya sedikit saja sekilas tentang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ajma'in, dan apa yang bisa kita pelajari daripada adabnya para kibar kita ya, umat dalam kurun terbaik, bagaimana saling mereka bersikap ya. Dan itu membantah fitnah-fitnah yang terjadi di kalangan sahabat bahwasanya mereka sering berebut kekuasaan. Justru tidak seperti itu, kalangan sahabat ketika ditunjuk untuk menjadi khalifah mereka saling menarik diri, tapi karena rasa tanggung jawab ya, mereka akhirnya ridho atas keputusan sahabat yang lain, dibaiat menjadi pemimpin daripada mereka. Lalu selanjutnya yang diriwayatkan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi bersabda di halaman 7, innallaha ta'ala yarfa'u, Allah Subhanahu wa taala yarfa'u, mengangkat di hadzal kitabi ya, mengangkat tinggi derajat orang-orang dengan kitab ini suatu kaum, atau mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Qur'an. Wa yadha'u bihi, dan Allah merendahkan derajat dengan Al-Qur'an akhirina, kaum yang lain. Ya, kita tahulah siapa di kalangan sahabat Abdullah bin Mas'ud ya, bukan orang terpandang. Bilal bin Rabah seorang hamba sahaya. Abdullah bin Mas'ud itu ketika awal-awal masuk Islam, Abu Jahal sering mencela dengan wahai pengembala domba, begitu ya, wahai pengembala domba, karena memang tidak orang yang diremehkan dari status sosial. Yang kita kenal Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu selalu disebut dengan manusia hitam ya, atau anak dari gagak hitam. Hinaan-hinaan seperti itu terbantahkan oleh bagaimana Rasul mengangkat Abdullah bin Mas'ud menjadi pengajar Al-Quran, bagi sahabat-sahabat yang lain. Padahal sahabat yang lain dari sisi sosial ya, jauh lebih tinggi. Ketika sampai di Madinah, ketika ada wahyu tentang pengumandangan azan, sudah hasil musyawarah, Rasul tidak memilih Ali dari kalangan orang yang terpandang, tidak memilih Abu Bakar, orang yang tersohor. Tapi siapa yang Rasulullah angkat menjadi muadzin pertama adalah Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu. Dalam Islam tidak ada istilah warna kulit, tapi yang dipandang adalah keimanannya. Bagaimana cara Rasul menyelesaikan masalah sosial seperti itu dengan cara yang simpel, sehingga pelajarannya itu dapat diambil sampai sekarang. Ya, istilah orang memandang fisik masih ada di zaman modern ini, bagaimana kasus kekerasan terjadi pada orang-orang berkulit hitam di barat. Maka kata Syekhul Azhar, Syekh Ahmad Thayyib mengatakan, kita sebetulnya dari dulu sudah selesai dengan permasalahan warna kulit, tentang ras. Tidak ada bahasa rasis di dalam agama Islam. Cukup dengan Bilal bin Rabah, hamba sahaya, yang orang jauh Habash, orang hitam, tidak dipandang, Rasulullah angkat menjadi seorang muadzin. Muadzin itu bukan sembarang muadzin, dia adalah wakilnya Allah
wakilnya Allah untuk memanggil para hambanya melaksanakan sholat. Kita sudah selesai dengan pembahasan itu. Tidak ada lagi istilah kaya miskin, terhormat tidak terhormat dari sisi duniawi. Lalu selanjutnya, wa yadha'u bihi akharin. Ya. Allah menurunkan atau menjatuhkan derajat seseorang, ya, disebabkan mereka ingkar terhadap Al-Quran begitu. Maka maknanya adalah dengan Al-Quran Allah turunkan derajat. Kita tahu Musailimah Al-Kadzdzab, orang Yamamah, orang Yaman, orang terpandang, orang kaya terpandang, ahli di bidang politik. Dia hina sehina-hinanya setelah apa? Setelah dia ingkar terhadap Al-Quran, mengaku menjadi nabi, ya, mengaku bahwasanya Quran itu turun kepada saya, bahkan sampai berbuat sesuatu yang di luar akal sehat. Dia mengatakan bahwasanya wahyu pun turun kepada saya. Dia bikin-bikin ayat yang seolah-olah mirip dengan Al-Quran, tapi justru menjatuhkan derajat. Bahkan pernah ditertawai oleh orang-orang ketika dia ingin meniru Nabi. Nabi dulu ketika meludah, ya, yang sumurnya dulu di daerah, sekarang masih di daerah Mekah, ya, dekat Mikot. Nabi pernah meludah ke suatu sumur dan sumurnya tidak pernah kering. Selalu ada airnya walaupun di musim kemarau. Musailamah ingin mencoba sesuatu yang sama. Justru sumur tersebut airnya bau dan air tersebut sumurnya menjadi tidak bisa digunakan. Ya. Itu adalah sesuatu yang Allah jadikan orang yang memang menentang Al-Quran, ya, menentang Al-Quran. Allah jadikan dia menjadi orang yang hina. Kita tahu Abu Jahal, gelar sebelum masuk Islam itu ada Abul Hakam, anak muda yang bisa berkumpul dengan para ketua-ketua Mekah. Itu adalah Abu Jahal. Namanya Abul Hakam, orang yang bijak. Tapi setelah dia menentang ajaran Quran, gelarnya berubah menjadi Abu Jahal. Bapaknya orang-orang bodoh. Selanjutnya, hadis yang diriwayatkan daripada Abu Umamah Al-Bahili, masih di halaman 7, diriwayatkan daripada Abu Umamah Al-Bahili rahimahullahu ta'ala, termasuk yang lumayan, sekitar 250 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala. Iqra'ul Qur'an, kata Nabi, Iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Quran, fa'innahu, karena sesungguhnya Al-Quran ya'ti datang, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, syafi'an, sebagai syafaat, li ashabihi, kepada para pembaca. Dan poin tambahannya bahwasanya salah satu keistimewaan syafaat Quran itu bukan datang di hari kiamat saja, tetapi datang pada kuburannya orang-orang yang selalu membacanya. Kita tahu fadilahnya membaca surat Al-Mulk sebelum tidur, maka akan datang surah Al-Mulk itu menjelma menjadi seorang yang berupa baik dan menjadi teman, ya, penyelamat dia di alam kubur. Maka kata Imam Imam Syatibi rahimahullah ta'ala di dalam Syatibiyah Hirzul Ma'ani, dalam nadhaman beliau dalam ilmu qiraat as-saba', saya tadi sudah tulis di bagian obrolan, ya, bisa sambil dilihat. Kata Imam Syatibi di dalam muqaddimahnya ketika memuji Al-Quran dan para pembacanya, juga syafaat terhadap para pembacanya, wa khairu jalisin, dan sebaik-baik teman duduk, la yumallu hadithuhu. Ya, di situ saya sudah sampaikan di obrolan rapat, ya, silakan bisa dilihat. Wa khairu jalisin, dan sebaik-baik teman duduk, la yumallu hadithuhu, tidak akan jemu orang yang membaca. Wa tardaduhu, dan mengulang-ulangnya. Wa tardaduhu, dan mengulang-ulangnya, mengulang Al-Quran. Yazdadu, bertambah, fihi, di dalam pengulangan tersebut atau di dalam Al-Quran, tajammula, keindahan. Semakin orang mengulang Al-Quran, ya, semakin akan menambah keindahannya. Ada ilmu baru, tentu bukan level kita. Kita mungkin hanya sampai level kita merasa lebih lancar hafalan kita, lebih nyaman kita baca ketika diulang. Tetapi para ulama yang sudah di maqam yang memang pantas
beristinbat daripada Al-Quran selalu mendapatkan ilmu baru. Dan salah satu yang luar biasa juga ceritanya daripada Syekh Imam Asy'arawi, ulama tafsir luar biasa di abad ke-20. Ketika beliau ingin menuliskan tafsirnya, itu tidak selesai-selesai. Kita mulai dengan basmalah. Beliau memulai hari ini dengan basmalah, tafsir yang Allah berikan anugerah kepada beliau, hikmah yang Allah titipkan, sudah selesai untuk hari ini. Ketika besok ingin memulai menafsirkan ayat selanjutnya, ternyata ayat yang kemarin ditafsirkan Allah berikan hikmah baru, sehingga tidak pernah selesai di dalam menulis tafsirnya. Maka setelah itu kita mendapatkan cerita ini di Azhar daripada masyayikh kita. Beliau mengganti cara mentafsirkan Al-Qur'annya, yaitu dengan mengadakan majlis. Jadi ya, beliau katakan, saya akan mengungkapkan apa yang tersirat ya, daripada hati saya, maka silakan tulis apa yang saya ucap, yang kita kenal dengan hanya sebagai khotor di Al-Quran. Beliau juga menamainya hanya itu aja, lintasan tafsir Quran. Apa yang terbenak di beliau dituliskan oleh para murid. Catat dan sekarang tulis menjadi 22 jilid besar di dalam tafsir Imam Asy'arawi. Apa yang beliau ucapkan, yang ingat ketika baca ayat tersebut, itu dicatat menjadi 22 jilid, kurang lebih pengajian beliau sekitar 20 tahun. 20 tahun lah kurang lebih, dan menjadi 22 jilid tafsir yang luar biasa diakui dan banyak ilmu baru. Lalu selanjutnya baitnya saya lupa, jadi terlalu ke kiri. Wahaitsul fata, dan ketika seorang pemuda, maksudnya seseorang, yarta'u merasa ketakutan ya, fi bulumatihi di dalam kegelapan, artinya dia merasa kegelapan di kubur itu membuat dia sesak. Minal qabri, di dalam kubur, yalqahu menemuinya, Al-Quran menemuinya, sanan mutahallila, dalam keadaan sanan mutahallila itu berseri-seri dan berseri. Jadi Al-Quran menjadi satu sosok yang keadaan berseri-seri. Wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu wa tardaduhu yazzalu fihi tajammula wa haitsul fata yarta'u fi zulumati minal qabri yalqahu sanan mutahallila. Itu salah satu spesialnya syafaat Al-Quran Al-Karim, datang pada ahli kubur ketika mereka dalam keadaan ketakutan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak mengharamkan kita untuk mendapatkan keutamaan tersebut. Bahwasanya ketika kita dalam kesendirian di alam kubur, Quran yang sering kita baca, apa yang kita pelajari, apa yang kita ajarkan juga kepada orang lain menjadi cahaya dan peneman, menjadi orang yang dekat dengan kita Al-Quran, dan menjadi dekat dengan kita pun ketika di alam kubur. Bahwasanya ana al-laili wa atrafan nahar waj'al lana nuran, menjadikan cahaya untuk kita, membimbing dalam kehidupan dunia, dan juga jadi cahaya bagi kita di dalam kubur. Amin ya rabbal alamin. Lalu selanjutnya hadis yang diriwayatkan tadi sudah selesai ya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Lalu selanjutnya hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, masih di halaman ke-8, diriwayatkan daripada Ibnu Umar, maksudnya adalah Abdullah bin Umar, anak daripada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika sahabat sekaligus ayahnya pun sahabat, maka radhiyallahu anhu ya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Di sini pun Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai keduanya, yaitu Abdullah dan Umar. Bahwasanya beliau bersabda, dan Abdullah bin Umar termasuk juga kalangan sahabat yang karena tidak disibukkan dengan politik, dengan kepemimpinan, dengan perang, salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Ya, al-mukaththiruna fi riwayatil hadis, orang yang banyak meriwayatkan hadis, ada sekitar 2630 ya. 2630 hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Umar yang sampai kepada kita. Apa katanya? Bahwasanya dari Nabi
bahwa beliau pernah bersabda, la hasada illa fitnataini, tidak ada hasud ya, kecuali pada dua urusan. Rojulun, maksud rojulun itu adalah seseorang ya, karena ketika kebiasaannya dalam bahasa Arab seperti al-fata masuk juga al-fatatu ya. Rojulun masuk juga di situ nisa, baik laki-laki atau perempuan. Oke. Seorang laki-laki atau perempuan atau manusia, atahullahu Qur'an, yang Allah berikan Al-Quran. Atahu yang telah diberikan kepadanya Allah Al-Quran terhadap Al-Quran, fahuwa, maka orang tersebut yaqumu bihi, selalu sholat ya, atau mendirikan, di sini diartikan dengan mengamalkan, ya sama saja, yaqumu bihi, mengamalkan Al-Quran, dijadikan Al-Quran sebagai bacaan dalam sholat ataupun luar sholat, ana al-laili wa ana al-nahar, sepanjang hari dan juga sepanjang siang. Itu nanti juga bisa dilihat banyak sekali Al-Quran yang membahas tentang perkara tersebut. Kita lewat dulu sampai akhir hadis. Wa rajulun atahullahu malan. Yang kedua adalah laki-laki yang Allah berikan harta. Allah berikan harta, lalu kemudian yunfikuhu. Harta itu diinfakkan ana al-laili wa ana an-nahar, di setiap waktu ya, baik itu pagi, siang hari ataupun malam hari. Orang yang selalu menginfakkan harta di siang hari, di malam hari, orang yang selalu membaca Quran di siang hari dan di malam hari adalah orang yang memang patut atau kita idam-idamkan dua hal tersebut. Karena hasad di sini bukan berarti nikmat mereka berpindah kepada kita, tapi ingin kita mempunyai kebiasaan yang sama. Allah anugerahkan kepada kita anugerah yang sama. Bahkan Sayyidina Ali ketika baca ayat yang menginfakkan harta di siang hari dan malam hari, ada orang yang menginfakkan harta secara sirran wa alaniyah, orang itu menginfakkan harta secara rahasia dan terang-terangan, beliau mencoba semuanya. Imam Ali itu mencoba, radhiyallahu taala anhu, harta sedekahnya dibagi menjadi 4. Ada yang beliau infakkan ketika malam hari, ada yang diinfakkan ketika siang hari, ada juga yang diinfakkan ketika sendirian, tidak ada orang yang tahu, ada juga yang beliau infakkan dengan secara terang-terangan. Jadi semua keadaan yang dicantumkan dalam Al-Quran beliau coba. Jadi bagi 4, ada yang diinfakkan di malam hari, ada juga yang diinfakkan siang hari, ada yang diinfakkan sembunyi-sembunyi, dan ada yang diinfakkan secara terang-terangan. Lalu selanjutnya ada riwayat hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Mas'ud selanjutnya. Mungkin ini hadis terakhir ya, karena tidak akan cukup lagi. Dengan hadis yang mirip ya, dengan lafaz yang sama dengan di atas, maknanya sama tetapi beda sedikit. Supaya nanti saya sekalian menambahkan. Abdullah bin Mas'ud itu meriwayatkan sekitar 848 hadis. 848 hadis riwayat dari Abdullah bin Mas'ud yang sampai kepada kita. Ini juga salah satu sahabat yang alim dalam bidang Al-Quran. La hasada illa fitnatan. Tidak ada kehasutan kecuali pada 2 perkara. Rajulun atahullahu malan fasallallahu ala halakatihi fil haq. Pertama adalah seorang laki-laki yang Allah karuniakan dengan kelebihan harta, kemudian Allah berikan juga kemampuan dia ya, untuk selalu menggunakan harta tersebut di dalam kebaikan, selalu diinfakkan kepada hal-hal yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya warajulun atahullahu hikmatan, lalu laki-laki yang Allah berikan hikmah, ilmu, pengetahuan dan sebagainya, fahuwa yaqdi biha wa yu'ali. Orang tersebut yang Allah berikan hikmah ya, lalu selanjutnya dia menggunakan ilmunya untuk memutuskan perkara, yaqdi biha, menjadi mufti, menjadi qadi, orang yang mampu menyelesaikan masalah-masalah umat
wa yu'allimuha, dan juga mengajarkannya. Dua orang tadi yang Allah berikan hikmah dan harta yang selalu diinfakkan. Ya. Karena kata Imam Syafi'i, salah satu solusi supaya orang tidak bisa menjaga kejelekan kita, atau ini tips bagi orang yang banyak kejelekannya, adalah selalu dermawan. Kata Imam Syafi'i, wa in kasurat ayubuka fil baraya, jikalau aibmu banyak sekali, wa in kasurat ayubuka fil baraya sarroka ayyakuna lahu yafa'u, ketika keburukan itu bisa ditutupi, maka itu akan membuatmu senang. Sarroka, membuatmu senang, ayyakuna, bahwasannya ada, lahu atau laha yafa'u, atas keburukanmu yafa'u, penutup. Kita tuh senang pasti keburukan kita banyak, tetapi tertutupi oleh apa? Kata Imam Syafi'i, asattar bis-sakhoi, tutupilah aibmu dengan sakho, dengan dermawan. Ya. Fakullu aibin, maka setiap kejelekan, ya, yughatihi kama qila as-sakhau, akan tertutupi dengan rasa dermawan. Ya, kita tahu bahwasannya orang yang memang dermawan kepada kita terutama, mungkin lidah kita tidak akan sanggup untuk mencela orang tersebut, karena al-insanu abdul ihsan. Al-insanu abdul ihsan. Manusia itu hambanya kebaikan. Kalau orang sudah baik kepada kita, susah kita untuk mencela. Karena kita akan melihat orang tersebut dengan mata ridho, dengan mata yang ridho, bukan mata hasud. Wa ainur ridho an kulli aibin kalilah. Orang yang melihat dengan mata kasih sayang, mata ridho, tidak akan pernah melihat kejelekan orang tersebut. Kalau sudah cinta, kita sudah ridho pada orang tersebut, tidak akan melihat kejelekannya. Kita lihatlah kasih sayang ibu kepada anaknya, sejelek apapun anaknya, ya, upilnya keluar, bajunya tinggi sebelah, wajahnya kotor, ya, apalagi ya yang menurut orang lain itu jorok, ya, bahkan masih kencing sembarangan, buang air besar sembarangan, menurut ibunya itu tetap, wahai anak raja, masih dipanggil sayang, pangeranku, dan sebagainya. Begitu pula orang yang saling mencintai. Wa ainur ridho an kulli aibin kalilah, walakin aina sukhti tubdil masyawiyah. Tetapi orang yang melihat dengan hasud, yang nampak pada orang hanya kejelekannya saja. Begitu ya. Sudah lewat 17 nih, kalau kita baca satu lagi cukup mungkin ya. Ya, bahwasannya tadi ya, manfaat daripada orang yang saling berderma itu luar biasa. Bisa menutupi aibnya, karena al-insanu abdul ihsan. Kalau sudah kita punya banyak hutang budi sama orang, susah kita untuk tidak patuh, ya. Susah kita untuk menjelek-jelekan. Lalu selanjutnya diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud, ya. Abdullah bin Mas'ud juga termasuk sahabat yang masuk Islam pertama kali, ya. Bahkan dalam sebagian sejarah dikatakan orang keenam yang masuk Islam, ya. Abdullah bin Mas'ud masih lemah dulu, masih di Mekah, sering dihina, sering dipukuli oleh para pembesar Quraisy. Apa kata beliau? Bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf saja min kitabillahi, daripada Al-Qur'an, falahu hasanah, maka bagi dia kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10, ya, bi asyri amsalihha. La aqulu, ini yang luar biasa, kata Nabi, la aqulu alifun lam mim. Saya pengen menegaskan di hadis ini, la aqulu, kata Nabi, saya tidak mengatakan alif lam mim itu harfun, ya. Walakin atau bal, ada redaksi lain, bal alif lam mim, ada juga redaksi hadis lakin. Silakan boleh ditulis di atasnya, ya. Bal alifun harfun, alif dihitung sebagai satu huruf. Jadi alif lam mim itu 3 kebaikan, ya. Walamu harfun, wa mimun harfun. Nah, poin pentingnya di mana? Kata para ulama, ini dalil bahwasannya, ya, kita yang baca Quran tidak tahu maknanya tetap mendapatkan kebaikan. Karena alif lam mim tidak ada yang tahu makna daripada alif lam mim, tidak ada yang tahu tafsirannya secara terang, ya, secara betul-betul. Maka ini dalil sebagai dalil kita, terutama sampaikan kepada orang
lain ya, bahwasanya tidak perlu ekstrim ke kiri, tidak pula ekstrim ke kanan, mengatakan bahwasanya buat apa baca Quran kalau tidak ada yang kita pahami. Tidak seperti itu ya. Tidak seperti itu. Pun juga kita tidak perlu ekstrim terlalu ke kanan. Misalkan tidak perlu kita mempelajari Al-Quran, lihat di hadis saja alif lam mim itu jadi pahala. Kita tidak perlu mempelajari, itu cukup membaca lafaznya saja. Pun terlalu ekstrim ke kanan tidak baik. Jadi kita tetap berusaha untuk paham Al-Quran, baca sebaik-baiknya. Di sisi lain, kita tidak perlu menjelekkan orang yang tidak bisa sampai kepada makna Al-Quran. Karena kita pun masih jauh dari itu. Dan ada keterangan hadisnya di sini, para ulama menunjukkan, biarkan orang yang baca Quran walaupun tidak tahu makna, itu jadi pahala. Karena memang salah satu khususan Quran adalah jadi pahala walaupun tidak tahu kita makna. Jadi tadi ya, tidak perlu ekstrim ke kanan, tidak perlu terlalu ekstrim ke kiri. Kita sikapi dengan bijak. Kita sendiri berusaha untuk memaknai Al-Quran, untuk paham Al-Quran. Tetapi ketika ada orang lain ya, yang mengatakan buat apa baca Quran kalau tidak tahu makna, nah itu salah juga ya. Karena Rasul pun tidak demikian. Wallahu ta'ala alam. Ya mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Baru sampai hadis kelima ya. Yang mudah-mudahan besok bisa dilanjut pertemuan selanjutnya. Masih di bab 1 dan bab 2 itu pendek. Ya mudah-mudahan kalau waktunya cukup, bisa cukup insya Allah. Kembalikan ke MC mungkin, silahkan. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai sudah agenda kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Ustadz Sapruluddin atas ilmunya. Semoga berkah untuk kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, langsung aja ditutup ya. Ya, untuk menutup acara kita pada pagi hari ini, marilah kita beristighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim. Salawat dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin teman-teman bisa on cam sebentar, kita ambil dokumentasi. Sebentar saja. Sampaikan ya tadi untuk yang notulensi mohon ya, untuk notulensi jangan lupa ya. nanti dikirim ke Ustadz Saprul dulu. Nanti kita buat grup untuk Aktibian. Saya mohon untuk ketika saya akan kirim ke setiap cabang, kepala cabang, dan semua pembimbing program, baik kepala cabang, admin, musyrifah halakoh, ataupun Bilmas dan Umahat, nanti bisa bergabung semua di grup besar itu. Baik, teman-teman, izin saya ambil dokumentasi sebentar. 1, 2, 3. Baik, slide yang kedua ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Ustadz Saprul dan teman-teman Ustadz-Ustazah yang sudah bergabung, dan jangan lupa untuk absensi nanti dikirim di grup dan mohon untuk diisi sesuai dengan kehadiran teman-teman. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.